Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agung Prawira. Untuk materi kali ini adalah bab terakhir pada kelas 10 tentang hidrosfer. Setelah sebelumnya kita sudah membahas tentang litosfer, atmosfer, dan yang terakhir adalah hidrosfer. Pada materi ini adalah materi terakhir dan tetap semangat, jaga kesehatan, serta di ujung materi bab ini menjadi penentu materi ketika nanti ujian. Oke, langsung saja kepada materi pengertian hidrosfer. Hidrosfer berasal dari kata hidros, yaitu adalah artinya air, dan sfer artinya adalah lapisan. Jadi, hidrosfer adalah lapisan air yang berada di permukaan bumi. Sedangkan bentuk hidrosfer di permukaan bumi terdiri dari yang pertama ada perairan laut, ada air laut, samudra, lalu kemudian ada morfologinya pantai, ada pula teluk, lalu selat ataupun palung. Sedangkan yang kedua perairan darat, ada air danau, rawa, sungai, dan air tanah. Air tanah ini adalah maksudnya air sumur yang biasa kita konsumsi dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga adalah uap air atau disebut juga bisa hujan. Dan yang keempat adalah gletser ataupun salju. Hidrosfer memiliki peranan yang sangat krusial dalam kehidupan di muka bumi karena banyak organisme yang tidak bisa hidup tanpa adanya air. Ini salah satu peranan air pada kehidupan kita sehari-hari. Bayangkan saja jika bumi tidak ada air. Ketika musim kemarau pun kita sudah kelabakan ataupun mematikan perekonomian di masyarakat sekitar karena langkanya air bersih. Kemudian di sini ada komposisi air di bumi. Bumi disebut juga planet biru. Mengapa demikian? Karena pengaruh sebagian wilayahnya atau sebagian permukaannya ada tertutup air. 70% bumi tertutup air. Nah, maka itu tadi bumi disebutlah sebagai planet biru. Sedangkan 97% air berada di lautan atau disebutlah air asin. Sedangkan 3%-nya adalah air tawar. Air tawar ini yang dapat kita konsumsi. Namun dari 3% ini 2%-nya air tawar dalam bentuk es ataupun dalam berbentuk salju, bahkan di wilayah kutub. Sedangkan 0,9% air tawar sebagai air tanah atau air sumur. Lalu 0,09% air tawar sebagai danau, sungai, rawa, dan uap air di atmosfer. Maka kita harus bijak dalam menggunakan air. Maka itu ada memperingati Hari Air Sedunia, yaitu bagaimana kebijakan menggunakan air. Lalu bagaimana air tersebut tidak mengalami kelangkaan ketika di musim kemarau. Nah, di sini bagaimana sih mengalami air? Mengapa air selalu tersedia di bumi? Yang pertama, jumlah air di bumi selalu stabil dan tidak dapat habis. Hal tersebut karena adanya siklus air yang dikenal sebagai siklus hidrologi. Siklus hidrologi yaitu proses daur ulang air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer dan kembali lagi ke bumi. Itu namanya siklus hidrologi, atau biasa kita mengalami dalam kehidupan sehari-hari adalah hujan. Nah, di siklus hidrologi ini terbagi ada 3 macam. Yang pertama ada siklus hidrologi panjang. Dan yang kedua ada pula siklus hidrologi sedang, dan yang terakhir adalah siklus hidrologi pendek. Nah, ini adalah proses bagaimana siklus hidrologi. Yang pertama adalah panas matahari
membuat air laut atau sumber air lainnya seperti danau menguap, atau prosesnya proses cair menjadi gas atau disebut juga penguapan, atau bisa disebut sebagai evaporasi. Ini adalah dimana massa air menguap menjadi gas, yaitu evaporasi. Setelah mengalami penguapan, air berubah menjadi mengembun, atau uap air mengembun menjadi titik-titik air, dimana tadi proses dari evaporasi, yaitu penguapan. Uap air yang mengembun itu disebutlah proses kondensasi, dimana air yang mengembun menjadi titik-titik disebutlah kondensasi. Titik-titik air terkumpul di udara dalam berbentuk awan. Awan yang sering kita lihat di pagi dan siang hari dan sore hari, itu awan tersebut mengandung ataupun berisi air. Awan yang penuh dengan titik-titik air tertiup ke daratan oleh angin ataupun udara. Lalu titik-titik air jatuh ke bumi dalam bentuk hujan, atau disebut juga presipitasi. Setelah hujan jatuh ke permukaan bumi, air akan berusaha kembali ke laut. Sebagian terserap di tanah, lalu kemudian akar pohon dan daratan rendah lain di bumi. Maksudnya ke air tanah, yaitu salah satunya ke sumur air tanah. Sedangkan kembali ke laut melalui dari sungai ataupun ke muara, barulah ke laut. Maka itu disebutlah siklus hidrologi. Secara detailnya saya akan menyajikan tentang proses siklus hidrologi tersebut. Yang pertama di sini adalah evaporasi, di mana air menguap ke udara. Ini sebagai ilustrasi adalah air laut. Namun evaporasi itu bisa dari air sungai, air sekalipun yang ada di permukaan bumi seperti got ataupun selokan, muara, telaga, bahkan sekalipun embun ketika di pagi hari di tanaman-tanaman. Kemudian setelah evaporasi, di mana air berubah menjadi titik-titik yang gumpul menjadi awan, disebutlah kondensasi. Kondensasi ini setelah terkumpul banyak air lalu kemudian tertiup oleh angin, maka awan tersebut akan berubah berwarna hitam, atau kita biasa sebut adalah mendung. Nah, awan mendung itu sudah mengumpul air sangat banyak, lalu sudah mengalami titik jenuh, kemudian hujan, maka disebutlah presipitasi atau hujan bahasa dalam sehari-harinya. Ketika hujan, air tersebut masuk ke tanah atau disebut juga air sumur, disebutlah infiltrasi. Air hujan itu ada yang jatuh langsung ke laut, ada pula yang ke beberapa perairan di bumi seperti sungai, danau ataupun telaga. Sedangkan transpirasi adalah penguapan air dari tumbuhan. Kalau langsung dari perairan sendiri disebutlah evaporasi, penguapan tersebut. Nah, maka itu siklus hidrologi selalu berputar dan air tak pernah habis. Proses yang terjadi dalam siklus hidrologi tadi saya jelaskan, ada evaporasi, transpirasi, yaitu evaporasi penguapan air menjadi uap air. Lalu ada pula transpirasi. Nah, ini transpirasi di mana tumbuhan atau yang tadi ada embun
ataupun air yang ada di tumbuhan ataupun pepohonan menguap menjadi awan. Kemudian ada kondensasi, di mana pengembunan uap air menjadi titik-titik air atau awan. Presipitasi, jatuhnya air laut ke permukaan bumi baik dalam bentuk cair, hujan maupun bentuk beku ataupun salju. Dan infiltrasi, infiltrasi ini adalah penyerapan air ke dalam tanah ataupun air tanah ataupun air sumur. Selanjutnya saya akan membahas tentang siklus hidrologi. Jenis-jenis siklus hidrologi yang pertama adalah siklus pendek, biasanya disebut juga hujan lokal, di mana air laut menguap atau mengalami evaporasi, yaitu penguapan, di mana air laut menguap membentuk awan, atau disebut juga, yaitu tadi prosesnya adalah kondensasi. Setelah berbentuk awan, lalu kemudian terkumpullah air tersebut, lalu kemudian turunlah hujan. Nah, hujan tersebut turun di area sekitar laut, maka disebutlah siklus pendek, di mana penguapannya di sekitar area laut, lalu kemudian turun hujannya pun di area sekitar ataupun di laut tersebut. Maka tadi yang saya sebut adalah sebagai hujan lokal. Yang kedua adalah siklus sedang, di mana siklus sedang sini adalah air laut menguap, mengalami penguapan, evaporasi, kemudian kondensasi, lalu kemudian bentuk awan. Setelah itu awan tersebut terbawa oleh angin ke daratan. Lalu setelah awan tersebut mengalami titik jenuh, hujan jatuh ataupun turun di daratan, kemudian mengalir ke sungai. Ada pula yang lari ke air tanah dan kembali lagi ke laut, maka disebutlah siklus sedang. Yang terakhir adalah siklus panjang, di mana air laut menguap ataupun di samudra, evaporasi, kemudian kondensasi. Setelah kondensasi membentuk kristal es atau disebut juga sublimasi, di mana awan tersebut sudah banyak mengandung air, namun bisa turun hujannya dari dataran rendah atau sekitar laut sampai ke dataran tinggi ataupun ke daerah pegunungan, bahkan sampai membentuk hujan salju ataupun gletser. Nah, posisinya di situ adalah mengalami penguapannya ini banyak, yaitu evaporasi, penguapan air di dataran rendah, lalu kemudian di dataran tinggi itu menguap, lalu kemudian berkumpul, turunlah hujan salju. Ketika turun, membentuklah suatu gletser atau bisa sampai ke kutub utara ataupun kutub selatan. Kemudian gletser mencair, lalu kemudian mengalir ke sungai dan kembali ke laut. Ini adalah disebutlah siklus panjang. Jadi siklus panjang adalah air hujan yang sampai membentuk gletser ataupun sampai ke wilayah kutub selatan dan kutub utara. Baik, untuk materi kali ini saya tutup pengertian dari hidrosfer, lalu kemudian penjelasan dari siklus hidrologi, di mana ada siklus pendek, sedang, dan siklus panjang. Pada kesimpulannya, kita makhluk hidup yang tinggal di muka bumi maka harus bijak dan mampu mengoptimalkan sumber daya alam, yaitu air. Karena sejatinya tadi penjelasannya komposisi air yang dapat dikonsumsi hanya sedikit, walaupun kita disebutlah planet biru. Mohon maaf jika ada salah kata, semoga dipahami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.